Huh. Oke, gue lagi senang banget kali ini karena gue baru saja kedatangan suatu headset baru dari NYK Nemesis, yaitu adalah NYK Nemesis HSP18 atau bisa kita sebut sebagai NYK Banse ya cuy ya. Ini adalah headset termurah, tapi dia ini memiliki kualitas yang sangat luar biasa banget dan ini masuk sebagai kriteria headset murah yang favorit gue gitu cuy ya. Nah di sini bakal banyak yang bakal gue jelasin kenapa lo harus punya headset ini. Tapi sesuai tradisi kita cuy. Hello dan terus welcome back to my channel Bingin Survival. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza ya. Dan kali ini gua bakal ngebahas satu headset lagi. Dan kenapa gua sangat antusias banget, karena ini adalah headset yang menurut gua headset murah banget. Tapi begitu gua coba cuy ya, ini di luar ekspektasi gua. Nah karena gue pernah bilang juga kan, ya gue selalu memberikan kode kalau misalkan mana headset yang menurut gue oke ataupun menurut gue yang gak oke gitu. Nah di beberapa video mungkin kalau yang sering kalian mampir ke channel gue tahu, oh ini headset gak benar kata Bang Mirza gitu. Tetapi kali ini gue bakal sejujur mungkin gue pakai experience sama kalian bahwa wah, NYK baru saja mengeluarkan suatu headset baru, yaitu adalah NYK Banse atau NYK HSP18 ini ya cuy. Dan gue sangat takjub banget dengan kualitas suara yang dihasilkannya. Banyak banget yang bakal gue bahas, dari mulai desain, terus juga dari build quality materialnya, experience saat gue bermain gamenya, sampai dengan kualitas suara dan cara nyetingnya gimana untuk mengoptimalkan si headset ini ya. Oke, tapi untuk di pertama nih, experience yang bakal gue share sama kalian itu adalah experience saat gue nge-unboxing si headset ini. Pertama dari masalah kemasannya yang menurut gue masih begitu-begitu aja. Entah kenapa padahal di web kemarin gue sudah antusias banget, udah sangat happy banget ngelihat perubahan dari kemasannya NYK yang asalnya berwarna hijau sekarang menjadi abu-abu, tapi dia balik lagi ke warna hijau. Padahal ini adalah brand baru dia ataupun ini model baru dia yang seharusnya dia memberikan suatu suasana baru biar orang yang baru membeli itu nggak kelihatan kayak wah ini kayak headset jadul gitu. Ini kan headset keluaran dia di tahun 2021 ini yang seharusnya ini menjadi suatu flagship bagi dia gitu cuy, dan harusnya kemasannya lebih dipercantik lagi gitu. Nah tapi gue nggak kecewa di saat gue nge-unboxingnya karena dia sangat rapi banget. Ada dus origami yang defense dari si headsetnya ini biar kalau dikirim keluar kota kemanapun si headsetnya tetap safety. Dan experience di saat gue nge-unboxingnya menurut gue udah sangat oke banget, udah sangat cukup banget untuk masalah headset semurah ini cuy. Nah selanjutnya kita bakal ngomongin dari masalah desain si headset ini. Dan headset ini ada berada di meja gua dan lagi gua pakai juga untuk bermain game di sini ya cuy ya. Dan lu bisa lihat sendiri dari masalah desain ini menurut gua sangat gagal banget masuk ke kriteria yang gua suka gitu. Karena apa? Pertama, dia nih semua warnanya sudah full black. Yang dimana kalau misalkan warna full black ini mau segede apapun kepala lu, mau sekecil apapun kepala lu, warna hitam bakal full masuk gitu. Ya itu yang gue suka. Lalu pun juga dari masalah si air cup-nya ini yang gak terlalu lebar banget. Jadi dia bakal menyeimbangi ya. Gue bakal kasih contoh. Nah di saat gue pakai seperti ini, kepala gue gak kelihatan seperti yang kegedean gitu. Maksudnya gak aneh gitu, gak freak. Dan lo bisa lihat dari lingkar kepala si headbandnya ini pun juga tidak terlalu yang menutup, ngebuat si rambut gua yang baru saja pakai pomade ini, yang ataupun yang lo rambutnya di spike itu gak ngerusak gitu. Dan menurut gua ini sudah oke banget. Apalagi kalau misalkan kita lagi ada posisi di facecam dari samping gini, lo bakal kelihatan tetap gagah banget gitu. Jadi kenapa warna hitam yang gue suka, karena ya itu ya, meskipun kepala lu gede ataupun kepala lu kecil dipakai sama cewek pun, ini bisa sebagai alternatif yang paling terbaik menurut gue, karena bakal masuk semuanya ke semua gender gitu. Nah lalu kita bakal ngomongin dari masalah yang lain-lainnya. Lalu di sini dari headbandnya ya, dari headbandnya ini dia melingkar seperti, dan dia ini tipenya bukan yang gampang ditarik ya, maksudnya nggak harus ditarik, dan ini memang masuk ke segala semua jenis kepala gitu kan, mau yang kepalanya kecil, mau yang kepalanya gede. Dan clampingnya ini pun juga dia nggak terlalu ngikat. Gue sukanya itu dari clamping ini nggak terlalu ngikat ya. Oke, selanjutnya kita bakal ngomongin dari masalah build quality-nya ya. Build quality ini memang agak sedikit kurang, yaitu dari semuanya full plastik, tapi nggak apa-apa karena bakal ngebuat si headset yang kelihatannya seperti besar ini jadi ringan. Jujur aja ini headset ini ringan banget cuy. Jadi ngebuat gua pakai pun nggak ada beban, nyaman banget. Dan ini benar-benar ngepas banget di kepala gua gitu. Nggak terlalu neken di kepala gua, nggak terlalu longgar. Noise isolation, nih suara vokal gua agak sedikit gede. Noise isolation yang gua rasain di sini benar-benar kayak deep banget, dan gua kayak berada di ruangan mana. Dan ini hampir sama dengan noise isolation dari si HyperX Cloud Alpha, jujur aja. Lalu ya yang gue suka lagi yaitu dari masalah kulitnya nih.
kulitnya yang gue suka itu adalah kulit sintetis yang bener-bener sangat lembut banget. Ini bisa disamakan dengan bahan kulitnya Cloudflake. Kalau kulit apa dia mungkin agak sedikit keras, dan yang gue pernah review juga Digital Alliance itu dia terlalu lembut sehingga takut banget mengelupas di beberapa bulan sampai dengan 1 tahun. Tapi ini dia lembut dan dia pun juga gak tebal. So kalau misalnya lo mau pakai si headset ini nggak perlu khawatir dengan masalah si AirPad-nya ini, si kulit sintetis dari si AirPad ini, karena dia bakalan awet banget sampai beberapa tahun ke depan. Plus juga dengan si bandananya ini pun juga dari kulit juga, sehingga nih lo bakalan nyaman banget dan nggak akan ngerasa kepanasan di saat lo menggunakan si headset ini cuy. Oke. Nah lalu di sini ada sedikit yang kekurangannya, yaitu dari mic-nya yang memang nggak detachable. Cuman nggak masalah karena mic-nya ini tuh nggak ngebuat freak, nggak ngebuat aneh. Bisa kata kalaupun HyperX nggak detachable itu kan dia kaku banget. Dia aneh banget, tapi ini dia fleksibel sehingga ya tetap gaya aja sih menurut gua gitu, tetap oke aja gitu kan. Nah lalu dari sini dari build quality dari kabelnya memang dia ini belum braided, dan ini masih yang biasa aja dan panjangnya sekitar 2 meteran. Nah tapi dia ini kelebihannya itu dia dikasih kayak suatu controller lagi, berbeda dengan Sades kemarin. Sades kemarin itu dia kontrolnya langsung dari headset, tapi ini kita kayak dikasih suatu controller lagi ini untuk menambah volume up, volume down, lalu pun juga di sini ada untuk nyalain matiin mic-nya. Nah lalu yang ada gua kurang suka yaitu dari masalah LED-nya ini ya. Dia ada RGB-nya, tapi nggak jadi masalah karena kita dikontrol untuk mematikan si LED-nya. Dan di sini gua memang kurang menganjurkan di saat lo menggunakan si LED-nya. Kenapa? Karena bukan masalah pengalayan dan idealisme, tapi lebih ke dia ini nggak masuk ke bagian si warnanya. Ini warnanya sudah sangat full black semua, sehingga kalau lo nyalain si LED-nya ini malah jadiin ngerusak nuansa kegarangannya menurut gua. Jadi saran gue mending lo matiin aja si LED-nya ini. Jadi tetap ini makin garang dan makin ganas menurut gue ya. Dan satu lagi yang menurut gue ini satu fitur yang dilebihin dari si NDK Bansi ini, yaitu dia itu sama dengan Sades kemarin, dia itu ada fitur yang namanya vibration. Dan gini sih gue ngerasain banget. Ternyata vibration di sini tuh memang benar vibration yang dari si drivernya, yaitu dari si speakernya yang di AirPad-nya itu memang ada si drivernya gitu cuy ya. Dan di sini pun di kontrolnya kita bisa matiin atau nyalain si bagian vibrationnya ini cuy. Nanti gue bakal jelasin untuk masalah fitur-fitur yang lainnya setelah yang ini. Nah tapi di sini gue bakal coba pakai dulu ya. Dan gue minta pendapat dari kalian. Kalian suka komentar di bawah gimana menurut kalian untuk masalah headset ini dipakai di gue, menurut lu cocok atau enggak. Dan kalau misalkan dipakai di cewek itu kayak gimana. Tapi menurut lu overall gue suka banget dengan headset ini. Dan wah noise cancellationnya, noise isolationnya bener-bener sangat oke banget semuanya. Dan ini menurut gue sangat worth it untuk di headset yang harganya murah banget. The best for NDK. Nah oke, seperti biasa untuk kalian yang memang patuh terhadap yang namanya spesifikasi di dalam dusnya atau di dalam kertasnya, di sini gue bakal sebutin masalah spesifikasinya. Yang pertama adalah ini, nama headsetnya adalah NDK Banse atau HSP18. Technical specificationnya yaitu dia memiliki cord length 2,25 meter ataupun panjang kabelnya tadi 2,2 meter. Koneksinya USB, lalu diameter speaker 50 mm, frekuensinya 20 Hz sampai dengan 20 Hz. Impedan headsetnya 32 ohm, impedan handsetnya di 112 dB, maksimal powernya di 55 mW, impedance mikrofonnya di 22 kilo ohm, lalu sensitivitasnya di 42 plus 3 kurang lebih 3 dB. Lalu beratnya ini hanya sekitar 305 gram dan dimensi ini 195 untuk wide-nya, 205 untuk height-nya dan 95 untuk milimeternya. Lalu ini adalah 7.1 virtual sound dengan vibration sensation yang memiliki juga fixed RGB lighting, flexible undetachable microphone, adjust ear cup dan volume control. Yang menurut gua untuk masalah yang lu memang mencintai yang masalah spesifikasi itulah yang menurut gua. Tapi di saat gue mencobanya ada beberapa hal yang bakal gue bilang sebagai minusnya ya cuy ya. Tapi kita bakal ngomongin dulu ya masalah kelebihannya, yaitu experience di saat gue menggunakan headset ini untuk bermain game. Yang pertama, game wajib yang pengen gue experience ke kalian itu adalah game Apex Legends. Kenapa? Karena gue lagi senang banget dengan game Apex Legends ini. Jadi headset yang baru datang gue langsung coba ke Apex Legends. Dan begitu gue coba, gue langsung merasakan sensasi 7.1-nya ini ya. Tapi ya cuy ya 7.1-nya itu agak sedikit aneh karena sebenarnya 7.1 itu adalah vibrationnya di sini. Ya, si vibration itu seperti surrounds-nya. Nah, menurut gua oke aja untuk Apex Legends kita nyalain si 7.1-nya ini melalui si fitur vibration ini. Dan di saat gua coba
lagi untuk lebih detail lagi dari masalah si Apex ini, ternyata suara stepnya bener-bener cakep banget. Begitu sangat jelas banget. Hampir gua bisa samakan karakter suaranya dengan Digital Alliance Titan Premium Black dan hampir mirip ke karakternya HyperX Cloud Alpha. Ini yang menurut gua luar biasa. HyperX Cloud Alpha S ya, yang karena Alpha biasa kan jack audio biasa, dan ini dia nih sistemnya adalah USB, dan ini hampir karakternya hampir mirip sama banget. Cuman dia ini lebih kayak ada penggabungan dengan Razer Kraken gitu. Jadi antara HyperX dan Razer Kraken, sehingga si suara step Apex Legends yang biasanya samar-samar agak nggak jelas, ini jauh lebih jelas banget. Lalu untuk masalah game lainnya, yang di sini gue coba untuk yang namanya Valorant. Di sini gue lagi belajar juga dengan game Valorant. Di sini gue merasa bilang top banget. Apalagi di saat kita bermain yang namanya deathmatch, yang stepnya itu di mana-mana kiri kanan yang nggak jelas. Ada yang ngebokong aja sampai gue nggak bisa ngedeteksi dengan jelas. Tapi menggunakan headset ini lumayan kebantu banget, yaitu headsetnya, tapi dengan catatan di masalah vibration ini harus dimatiin untuk yang Valorant. Baru tuh ngerasa ada orang yang ngebokongin kita, ada orang yang menungguin kita di pinggir, ada orang yang nahan step tapi tiba-tiba dilepas lagi stepnya, itu kerasa banget. Ini yang menurut gua antara dynamic range dari si headset ini untuk kiri, kanan, depan, belakang, sampingnya ini benar-benar sangat bagus banget. Dan gue suka banget dengan karakter suara yang dihasilkan dari NEK Bansei ini cuy. Oke, selanjutnya untuk masalah game selanjutnya itu adalah PUBG Mobile, yang dimana dia ini hanya membutuhkan stereo aja. Begitu gue nyalain yang masalah vibrationnya atau typical surround sound-nya ini tuh gak, ya jelas bakalan hancur banget untuk PUBG Mobile ya. Bakal jelas jelek banget untuk PUBG Mobile. Nah, makanya saranin lu mending matiin aja TV surroundnya dan cukup di stereo aja. Begitu kita masuk ke stereo, dan di situ lu bakal ngerasain yang namanya, kalau lu pernah nyobain Cloud Alpha, inilah Cloud Alpha versi lokalnya, dan bener-bener sangat enak banget. Dan stereonya kiri kanan depan belakang ada yang ngebokong, masuk banget. Dan bassnya yang gue suka dari setiap semua tadi gue sebutin, dari game-game yang gue sebutin, yang paling gue suka adalah bassnya yang gak lebay. Kebanyakan headset murah itu adalah bassnya yang lebay, yang terlalu hard banget, dipaksain banget dari segi bassnya. Tapi untuk NEK Bansei ini bassnya tipis-tipis aja sehingga soft gitu, sehingga soft, enak banget, masuk juga di saat kita pengen ngedengerin suatu musik. Tapi dengan catatan, apalagi untuk kayak musik-musik metal, itu harus dimatiin untuk sensasi vibrationnya. Nah, gue iseng-iseng gue ngedengerin ada satu playlist yang namanya playlist dubstep, dan gue coba nyalain untuk yang sensasi vibration ya. Wih, gue gak nyangka ternyata vibrationnya itu bener-bener efektif untuk di segi musik yang kayak dubstep, kayak mungkin lagu-lagu DJ, itu baru kerasa banget. 7.1 aura surround-nya itu masuk banget. Ini yang gue suka dari typical surround yang vibration dari si NEK Bansei ini tuh bener kerasa. Berbeda dengan Sades kemarin yang menurut gue kurang keluar gitu, keluar dari segi si vibrationnya. Tapi ini keluar banget, apalagi kalau lo memang suka musik DJ. Tapi memang kalau dipakai ke musik metal yang ada double pedalnya, itu jauh lebih lebay menurut gue, kurang enak banget lah. So jadi kalau misalkan kalian yang suka musik DJ, wajib sih pakai headset ini. Dan menurut gue untuk model headset ini juga nggak bikin malu-malu di saat lu pengen ngebawa keluar untuk ngedengerin musik ataupun dipakai mabar menurut gue coy. Nah, oke, selanjutnya di sini gue bakal ngomongin untuk experience dari segi kelemahannya. Dari sini gue sudah masuk ke dalam layar OBS ya. Di sini ditulis di keterangannya bahwa headset ini tuh sudah support 7.1 ya. Ya mungkin juga ini karena pertama baru rilis, tapi di saat gue setting di bagian namanya volumenya nih ya. Gue setting di bagian volumenya, ini sudah masuk ke dalam headsetnya. Kita masuk ke bagian sound control panel. Kita lihat di bagian playbacknya ada bagian speaker Bansei. Kita coba klik di configure speaker. Nah, di sini hanya terdeteksi sebagai stereo aja. Ya memang si NEK Bansei ini juga sudah dikasih drivernya, dikasih juga kalian seluruh drivernya biar kalian ini nanti ngedownload aplikasi seperti ini. Nemesis Audio 7.1, cuman ini masih bug dan nggak bisa dibuka. Tiba-tiba dia nggak close lagi. Kita mau run administrator pun juga nggak bisa ya. Oke, di run administrator gue udah coba. Di sini juga nggak bisa, jadi gue nggak bisa dibilang ini masih beta, masih percobaan. Dan setelah kita lanjut lagi ke konfigur speakernya yang katanya memang 7.1, tapi ternyata dia bukan. Karena kalau misalkan dia 7.1 surround, begitu kita next di sini ada surround speakernya bisa kita checklist. Ya, tapi di sini hanya ada stereo doang. But nggak apa-apa menurut gue, oke aja sih, karena gue juga kurang suka dengan 7.1 gitu. Karena di sini mungkin 7.1-nya tuh secara virtual ya dari segi vibrationnya aja. Tapi kalau misalkan lu nggak pakai vibration ini, di back to stereo lagi ya. Nah, di sini
Tapi kalau misalkan kita lihat di bagian sini ya, di bagian properties, di bagian enhancement-nya, lu bisa nyalain yang namanya virtual surround ini untuk memanipulasi si 7.1-nya ataupun si vibration-nya biar lebih aktif lagi, biar lebih nendang lagi gitu kan. Lu bisa aktifin di sini dan loudness equalization-nya. Nah, yang gue suka dari set ini selanjutnya itu dari masalah volumenya. Lu bisa lihat volume gue untuk penggunaan HyperX Cloudflare itu biasa rata-rata di 45-50%. Tapi NEK Banshee ini gue cukup menggunakan di angka tadi 18-15. Gue cukup pakai 18-15 dan ini suaranya udah keras banget. Dan wah segalanya udah cukup lah. Mau musik mau apa di volume segini juga udah oke menurut gue ya. Full masalah volume bagus, bass boss pun juga ini belum diaktifkan juga udah bagus. Apalagi kalau misalkan kalian memang kurang puas dengan bassnya, lu bisa aktifin semuanya di sini. Lu bisa room correction, lu semuanya bisa aktifin semuanya di sini dan ini bakal jauh lebih enak banget ya. Lalu di sini untuk masalah formatnya dia masih 16 bit dan sudah 4800 Hz dan ini menurut gue sudah oke banget ya. Hampir sama dengan Cloud Alpha yang S-nya. Dan sudah support juga untuk spatial sound-nya dan ya cukup segitu untuk masalah NEK Banshee HSP18. Dan di sini pun juga sudah Banshee ya tulisannya. Biasanya untuk headset murah ini masih yang USB PNP tapi NEK sudah bisa ngasih nama Banshee HSP18. Nah oke, itulah untuk experience gue di saat gue menggunakan si NEK Banshee ini. Menurut gue ini masuk sebagai kriteria headset murah terbaik dan ini menjadi salah satu favorit headset terbaik gue. So jadi misalnya kalau ada yang nanya, bang headset di bawah 500.000 yang paling favorit itu apa? Ya ini NEK Banshee ya cuy ya, karena pertama gue suka dari segi modelnya, yang kedua juga suka dari masalah clampingnya, dari masalah earpadsnya, dari masalah drivernya yang nyaman banget ini headset serius. Gue nggak pernah ngebagus-bagusin suatu headset sebagus ini karena ini memang headsetnya nyaman banget dan ini empuk banget cuy. Lo mau pakai ini berapa jam, lo dipakai mabar berapa lama pun, dipakai live streaming 5 jam pun kayaknya kita masih bisa hajar, masih oke. Nah, ada satu lagi yang gue lupa, kita belum mencoba yang namanya untuk nyobain headsetnya ya. Oke, gue sampai lupa aja untuk nyobain headset ya. Kita bakal cobain langsung semuanya di sini dan kita akan ganti dulu di sininya ke Banshee ya. Dan oke, kita Banshee lagi di sini. Kita ganti ke Banshee. Oke. Nah, kita akan cobain untuk masalah mic-nya. Dan ini langsung split ya. Kita akan langsung ganti ke editor kita dan hasil kualitas suaranya seperti ini. Halo Daders, welcome back to my channel Mirza Kaisar. Oke, what's up cucu, ini adalah hasil kualitas mic dari NEK Banshee HSP18. Dari gua ngeliat si Audacity-nya sih ini ada sedikit kecil ya. Kalau gua ngecilin sedikit suaranya dia makin kecil dan indikator kecil. Tapi nggak apa-apa. Gua belum bisa mencoba itu hasil kualitas suaranya sih kayak gimana. Cuma lu bisa masih menilai sendiri. Yang menurut gua sih kayaknya ini bakal sekedar cukup aja. Nggak akan terlalu bagus, nggak akan terlalu kurang. Tapi ya lumayan lah ya untuk menemani live streaming lu. Kalau lu nggak punya mic lagi, lu masih bisa menggunakan mic dari si NEK Banshee HSP18 ini cuy. Nah oke, mungkin itulah experience gue untuk penggunaan dari NEK Banshee ini cuy. Dan menurut gue ini sangat recommended banget ya cuy. Dan tadi gue bilang juga di sebelum tadi kita pengetesan audionya. So ya tunggu apa lagi, lu langsung check out aja lewat link deskripsi yang ada di bawah. Dan jangan lupa ya, dan kalau semuanya pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya aku berbudiman. See you next video. Bye bye.